What are those old piano players? Halo teman-teman semua, selamat datang di konten film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film berbeda dari film-film sebelumnya. Kali ini saya akan membahas serial kartun, yang mana film ini adalah film yang cukup legenda bagi saya, bagi kalian, atau bagi kita semua. Sebab di film ini selalu setia menemani kalian sebelum berangkat sekolah sewaktu dulu. Film ini berjudul SpongeBob SpongeBob on the Run, rilis pada tahun 2020. Menceritakan tentang SpongeBob mencoba mencari siput kesayangannya bernama Gary, yang diculik oleh Raja Poseidon untuk dijadikan alat skincare ketampanannya. Film ini juga dibuat untuk mengenang kepergian Stephen Hillenburg, yaitu seseorang yang menciptakan tokoh SpongeBob yang sangat melegenda. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya, dan selamat menonton. Film diawali dengan kehidupan yang terjadi di sebuah pulau yang memiliki bermacam-macam makhluk beragam di dasar lautnya, serta memiliki kota yang sangat indah bernama Bikini Bottom. Di kota ini, terdapat kepiting yang bernama Mr. Crab, yang sangat gemar akan uang. Ada juga si bintang laut bernama Patrick, sang seniman gurita bernama Squidward, spesialis pencuri resep rahasia bernama Plankton, ilmuwan pintar berwujud tupai bernama Sandy Chick, dan bintang utama kita bernama SpongeBob si koki handal, beserta siput kesayangannya bernama Gary. SpongeBob di sini mencoba menyapa sahabat kesayangannya untuk mengucapkan selamat pagi. Dan Patrick pun kemudian membalas sapaan SpongeBob dengan sangat kencang. Hal itu pun mereka lakukan secara berulang-ulang, sampai Squidward yang sedang bersiap bermain trompet pun sekarang berhenti, karena kegaduhan yang mereka buat dari luar rumahnya. SpongeBob mencoba memberi makan kepada Gary, dan mengajaknya untuk pergi berjalan-jalan sebelum ia pergi untuk bekerja. Setelah mengajak Gary berjalan dengan cukup lama, tibalah waktu di mana SpongeBob meninggalkan Gary karena ia harus menjalankan aktivitasnya menjadi seorang koki handal di sebuah restoran. SpongeBob bekerja di sebuah restoran bernama Krusty Krab, dan ia memiliki satu pekerjaan dengan tetangganya Squidward yang berprofesi sebagai kasir. Kemudian mereka pun dipanggil oleh Mr. Krab agar bersiap-siap menghasilkan uang untuk dirinya. Setelah Krab membuka restoran, banyak pengunjung yang membludak masuk untuk menikmati kelezatan menu utama di sini. Sementara itu, Plankton menjalankan rutinitasnya kembali untuk mengambil resep rahasia milik Mr. Krab dengan merencanakan kejahatan nomor 3087 yang pernah ia lakukan. Mendengar hal itu, istri komputer Plankton bernama Karen mencoba mengingatkan kepada suaminya jika ia tidak memiliki ruang kosong kembali untuk mengisi daftar kegagalan Plankton dalam hal mencuri resep rahasia Krab. Plankton berbicara jika ia selalu gagal oleh Mr. Krab dalam hal mencuri resep rahasia miliknya. Namun Karen di sini menggubris jika semua itu adalah berkat SpongeBob yang selalu mencoba menggagalkan rencananya dan bukanlah Mr. Krab. Di tengah bekerja, Sandy kini mendatangi Krusty Krab untuk memberikan penemuan miliknya kepada Mr. Krab yang bernama Otto. Robot panda yang Sandy buat adalah robot pemilik restoran yang tidak memiliki hati nurani dalam hal memutuskan. Mendengar kata jika robot ini tidak perlu digaji, Mr. Krab pun dengan senang hati menerima robot itu. Namun karena Otto berbicara terus mengenai kau dipecat, sampai akhirnya Mr. Krab membuang Otto tepat di depan rumah milik Plankton. Karen di sini mencoba membawa Otto untuk ia rawat. Dan saat malam tiba, setelah waktunya toko tutup, SpongeBob seperti biasanya membersihkan terlebih dahulu ruangan kerjanya sebelum ia pulang, serta mencoba menutup Krabby Patty yang masih utuh untuk dijual kembali keesokan harinya. Saat SpongeBob sudah selesai, ia mencoba untuk berpamitan dengan penggorengan, daging burger, dan juga acar. Yang ternyata di dalam acar itu ada plankton yang sudah menunggu kepergian SpongeBob. Plankton mencoba membuka penutup patty dengan alat yang ia miliki. Setelah berhasil, ia mencoba mengekstrak bahan patty itu ke alat yang ia punya. Dan kini, ia memiliki resep rahasia patty yang sudah ia idam-idamkan dengan cukup lama. Namun tiba-tiba, SpongeBob kembali datang ke ruangannya untuk mencari kunci yang tertinggal di ruangan itu, hingga membuat resep rahasia Plankton sekarang terbang. Dan Plankton mencoba mengambil resep yang ia punya, yang kini mengapung karena kedatangan SpongeBob tadi. Hingga akhirnya, Plankton pun gagal kembali dalam mengambil resep rahasia karena ulah SpongeBob. Sementara itu, di istana Raja Poseidon,
kini sang raja memanggil kanselir asisten kerajaan. Raja di sini berbicara, usianya kini menginjak 3000 tahun, tapi kulitnya terlihat masih awet muda. Saat sedang berkaca, Raja Poseidon pun terkaget karena ia memiliki kerutan di wajahnya yang sangat tampan. Ia kini membutuhkan siput untuk dijadikan alat skincare. Namun siput kerajaan kini lendirnya sudah habis. Dan sisa populasi siput kini sudah langka karena diburu oleh sang raja untuk dijadikan alat skincare. Kini raja pun membuat sayembara. Barang siapa yang bisa membawa siput ke hadapannya akan diberikan sejumlah hadiah. Plankton yang sedang melintas melihat suatu informasi kerajaan tersebut dan berniat untuk menyingkirkan siput SpongeBob dengan membawanya kepada Raja Poseidon. Setelah SpongeBob pulang, ia kini tidak melihat Gary. Ia mencoba mencari keberadaan Gary di mana, namun tidak kunjung menemukannya. Setelah menyadari Gary hilang, ia pun dengan cepat membagikan selembaran brosur ke setiap kota untuk mencari Gary. Keesokan harinya, Patrick mencoba mendatangi SpongeBob karena ia membaca selembaran informasi jika Gary sudah hilang. Dan di sini Patrick menemukan sebuah clue petunjuk, di mana di sana terdapat sebuah informasi kerajaan. Dan SpongeBob berpikir mungkin saja Gary sudah diculik oleh Raja Poseidon. Mereka pun sekarang menyusun strategi untuk bisa mendatangi kota hilang Atlantis itu. Namun tiba-tiba sebuah kapal laut pun kini mendatangi mereka, di mana itu adalah Otto, robot yang Tuan Crab buang, dan juga seorang plankton yang sudah membuat sebuah rencana. Plankton mencoba menyusun semuanya untuk membawa Patrick beserta SpongeBob pergi dari Bikini Bottom, agar ia punya kesempatan untuk mengambil resep rahasia milik Crab. Singkat cerita, Otto pun membawa Patrick dan juga SpongeBob untuk mendatangi tujuan yang dimaksud. Sementara itu, terjadi kekacauan di Krusty Krab yang mengakibatkan antrian panjang karena SpongeBob tidak ada di ruangan kerjanya. Ikan-ikan kini berteriak kelaparan. Sementara itu mereka berdua kini tidak bisa berbuat banyak karena kepergian SpongeBob. Di scene berbeda, SpongeBob dan Patrick yang dibawa oleh Otto kini berada di daratan dan mendatangi sebuah kota tua yang terdapat sebuah bar di sana. Kota ini benar-benar seperti ditinggalkan. Tiba-tiba, ada gundukan tanaman kering menabrak Patrick dan juga SpongeBob. Dan ternyata, di dalamnya terdapat wajah yang langsung menyapa mereka dan berkenalan jika ia adalah Sage. Sage berbicara jika mereka sekarang berada di dalam sebuah mimpi. Dan Sage ditugaskan untuk menolong perjalanan mereka. Tapi sebelum menolongnya, mereka harus menerima sebuah tantangan dari Sage. Sage kini memberi mereka koin tantangan, di mana koin tersebut akan memberi mereka suatu kekuatan untuk melawan ketakutan. Sage menjelaskan jika tantangan mereka ada di balik pintu sebuah bar. Patrick dan SpongeBob pun langsung mendatangi bar itu. Mereka pun kini melihat beberapa zombie yang terdapat di bar ini. Dan Sage berkata kepada mereka, jika penghuni di sini adalah zombie-zombie koboi pemakan daging. Dan tugas Patrick beserta SpongeBob adalah membebaskan roh-roh mereka dari dunia ini. Di tengah perbincangan, tiba-tiba El Diablo datang, yang mana ia adalah seseorang pemimpin zombie-zombie ini. Zombie-zombie kini menari untuk menyambut kedatangan pemimpinnya. Dan saat El Diablo datang, ia berkata jika bawa tahanan ke tempatnya, yang mana tahanan tersebut adalah Patrick dan juga SpongeBob. Diablo kini marah akan kedatangan mereka ke tempatnya. El Diablo kini berusaha menyerang mereka, dan tiba-tiba SpongeBob menyentuh sebuah tirai yang akhirnya membawa cahaya masuk mengenai El Diablo. Cahaya itu membuat tubuhnya melepuh dan membuatnya menjadi hancur seperti abu. Singkat cerita, ternyata Patrick dan SpongeBob berhasil melewati tantangan yang Sage berikan untuk melawan El Diablo, dan kini roh dari zombie-zombie itu menghilang serta terbebas dari dunia ini. Mereka yang berhasil langsung disambut oleh Otto yang menunggu mereka di sebuah kapal, serta Sage yang tiba-tiba muncul di jok bagian depan. Sage berusaha membantu mereka dengan alat yang dinamakan jendela sementara. Di jendela itu mereka bisa melihat apa yang mereka cari dan di manakah dia. Dan ternyata di sini terlihat Gary yang dibawa oleh Kanselir kepada Raja Poseidon untuk dijadikan alat skincare. Di scene berbeda, Plankton mencoba mendatangi Mr. Crab yang terduduk muram di Krusty Krab. Ia di sini mencoba berbicara terkait resep rahasia. Namun Crab di sini terlihat menyerah dan mencoba memberikan apa yang Plankton inginkan selama ini. Karena bagi Krabs, resep itu tidak ada apa-apanya dibanding SpongeBob. SpongeBob kini sudah sampai di lokasi yang dimaksud, yaitu kota Atlantis yang hilang. Sage memberikan mereka beberapa arahan jika mereka jangan sampai dibutakan oleh kota ini, dan mereka jangan sampai kehilangan fokus. Serta fokuslah jika kita kesini untuk suatu hal, yaitu menyelamatkan Gary.
Mereka pun kini berbicara kepada Sage jika mereka tidak akan dibutakan dan akan selalu fokus dengan rencana yang membawa mereka ke sini. Namun saat masuk beberapa langkah, mereka langsung terhipnotis dengan apa yang mereka lihat. Mereka di sini bersenang-senang dengan apa yang ada di kota Atlantis ini. Setelah Patrick dan SpongeBob tertidur lelah, datanglah Sage yang mendatangi mereka. Jika mereka sudah mengabaikan nasihat bijaknya, mereka kehilangan fokus seperti yang Sage larang. Namun Sage menguntungkan mereka karena mereka terbangun di tangga istana Poseidon. Singkat cerita, mereka pun di sini langsung mencoba memasuki istana itu untuk mencari Gary. Dan mereka pun kini kehilangan kendali, kemudian masuk ke dalam sebuah panggung ruang aqua. Mereka di sini mencoba menghibur Raja Poseidon, dan tiba-tiba mereka melihat Gary yang sedang dijadikan skincare oleh sang raja. SpongeBob yang tidak terima mencoba untuk merebut Gary dari sang raja. Hingga akhirnya, sang penjaga membawa SpongeBob dan juga Patrick ke ruangan tahanan. Sandy kini sedang bermain seluncuran dan mencoba mendatangi rumah SpongeBob untuk mengajaknya bermain. Namun Sandy tidak mendapati SpongeBob di sana, dan ia pun kini mendatangi Krusty Krab untuk bertanya kepada Squidward dan juga Krab di mana keberadaan SpongeBob. Namun tiba-tiba, suatu siaran TV menunjukkan jika mereka sudah menangkap 2 tersangka di kota Atlantis, karena mereka mencoba mengambil siput raja, yang mana 2 tersangka itu adalah SpongeBob dan juga Patrick. Mereka kini terancam hukuman eksekusi di ruangan aqua pada Jumat malam ini. Sandy, Mr. Krab, dan Squidward berencana untuk mendatangi SpongeBob. Dan datanglah Plankton yang ingin ikut kepada mereka dalam hal misi ini. Mereka kini mendatangi mobil Patty yang Tuan Krab punya, dan mereka melaju dengan kencang untuk menyelamatkan SpongeBob. Di lokasi SpongeBob beserta Patrick ditahan, Sage tiba-tiba muncul. Ia berbicara jika mereka adalah pahlawan yang sangat buruk yang pernah ia bimbing. Ia di sini menjelaskan kepada mereka jika keberanian yang mereka punya ada di dalam dirimu sendiri, dan itu akan muncul di saat kamu benar-benar membutuhkannya. Tanpa waktu lama, datanglah kanselir raja untuk membawa mereka ke dalam sebuah hukuman. Sementara itu, rombongan Sandy yang akan menyelamatkan SpongeBob kini sampai di lokasi yang dimaksud. Kini, ikan-ikan tampak bersorak-sorak menantikan persembahan hukuman kepada SpongeBob beserta Patrick yang dipimpin langsung oleh Tiffany, seorang MC yang terkenal. Di sini kanselir raja berpakaian sebagai seorang hakim, dan juga terdapat pengeksekusi yang bernama Lemon. Saat SpongeBob diputuskan bersalah dan akan dieksekusi oleh Lemon, tiba-tiba lampu panggung kini mati, dan datanglah Sandy yang langsung mencoba membela SpongeBob di persidangan kali ini. Sementara itu, kanselir dan Lemon kini diikat di belakang panggung agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Sandy di sini menjelaskan jika SpongeBob adalah seseorang yang sangat baik hati. Jika dia selalu ada untuk Sandy, dan Sandy selalu mengingat perkataan SpongeBob terkait Sandy harus mengikuti impiannya sebagai ilmuwan. Dan Sandy berkata jika dia bukanlah penjahat. Kemudian di sini giliran Patrick menjadi saksi pembelaan SpongeBob. Jika ia berkata SpongeBob adalah orang yang sangat baik. Dia sering kali menolong Patrick yang menderita. Dengan perkataan Patrick seperti itu, penonton kini tampak terdiam dan beberapa terlihat tampak menangis. Tibalah giliran Squidward beserta Mr. Krab yang kini melakukan pembelaan kepada SpongeBob jika ia tidak harus dihukum, karena ia sudah banyak membantu mereka di dalam kehidupannya. Mereka kini membuat sebuah rencana dengan bernyanyi untuk membuat pengalihan raja. Agar raja tidak terfokus, kemudian mereka pun pergi setelah apa yang mereka dapatkan sudah didapatkan oleh mereka, dengan mengganti Gary siput yang raja miliki dengan sebuah tipuan. Kini raja yang sudah menyadari jika ia sudah ditipu, langsung mengerahkan pasukan yang ia miliki untuk menangkap mereka semua. Mereka berlari dari kejaran pasukan raja dengan kencang, dan mencoba masuk ke dalam kostum kesatria di sana. Mereka saling bekerja sama dalam hal melawan pasukan Poseidon. Dengan Plankton sebagai pemimpin perlawanan, mereka pun berhasil melawan beberapa pasukan sekarang. Namun kini, Squidward berada di dalam kostum seorang diri, yang mengakibatkan dirinya terjatuh dari atas. Sementara itu, SpongeBob dan yang lainnya mencoba menangkap Squidward yang akan terjatuh. Namun hal itu tidaklah tepat, dan mereka pun kini mencoba berlari kembali untuk menyelamatkan diri mereka. Namun, pasukan raja yang begitu banyak berhasil menghalau mereka agar tidak pergi dari sini. Raja di sini kemudian datang, serta berbicara jika ia akan memaafkan mereka, tapi dengan satu syarat, serahkan siput itu kepada raja dan mereka akan dibebaskan.
Namun SpongeBob yang tidak mendengarkan raja tidak bisa menyerahkan siput kesayangannya. Dan kemudian ia menentang raja dengan sangat berani. Ia kini menyinggung raja dengan teman. Dia pikir raja tidak memiliki seorang teman. Dan saat raja sedang menjelaskan tentang teman-temannya, ternyata semua yang menurutnya teman tidak suka kepada raja. Dan raja menangis sekarang karena ia tidak memiliki seorang teman. Namun di sini SpongeBob berkata kepada raja jika ia mau jadi temannya. Tapi SpongeBob menjelaskan jika seorang teman tidak mencuri siput milik temannya sendiri. Seketika raja pun kini menjelaskan tentang kenapa ia mencuri siput itu. Karena ada kerutan di wajah sang raja yang mengharuskannya melakukan perawatan dengan siput itu. Dan kini SpongeBob pun kembali menjawab perkataan raja soal kesempurnaan tidaklah penting. Yang terpenting adalah hati nurani agar kita memiliki teman yang sangat banyak. Kemudian seketika raja pun kini melepaskan tentang fisik raja sebenarnya. Hal itu membuat para pasukan raja kini tampak senang dengan apa adanya raja sekarang. Dan sampai akhirnya raja pun kini membiarkan SpongeBob pergi karena sudah menyadarkannya tentang hidup yang apa adanya. Kini SpongeBob memiliki beberapa siput kerajaan, dan kota Bikini Bottom pun kini berubah menjadi tempat perlindungan siput laut karena melihat langkanya siput serta mereka berniat untuk melestarikannya. Dan film pun selesai. Gimana menurut kalian tentang film ini? Film SpongeBob di seri ini memang memiliki alur yang cukup singkat, namun cukup membingungkan dalam kita menebak alur cerita yang disajikan. Tidak seperti biasanya, mungkin versi ini lebih difokuskan untuk mengenang kepergian dari pembuat kartun SpongeBob. Dengan sedikit memperjelas tentang jalan ceritanya, jika di film ini Raja Poseidon membutuhkan siput untuk merambajakan kembali kulit wajahnya. Kemudian Plankton yang merasa kesulitan dalam mencuri resep Krabby Patty karena keberadaan SpongeBob melihat suatu sayembara terkait Raja Poseidon yang membutuhkan siput. Plankton pun kini memiliki ide untuk memisahkan Gary dan juga SpongeBob agar SpongeBob mencari Gary, dan ia memiliki waktu untuk mencuri resep rahasia dengan sangat santai. Namun, apa yang ia pikirkan tidak seindah apa yang ia bayangkan, karena ia tidak merasakan tantangan dalam hal mengambil resep itu. Dan terjadinya perubahan kepada orang-orang semenjak kepergian SpongeBob dalam mencari Gary. Hingga akhirnya, mereka pun mencoba mencari SpongeBob kemudian membantunya untuk menyelamatkan Gary. Nah, itulah alur cerita film SpongeBob on the Run yang saya bawakan. Semoga tayangan tadi mampu menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain tayangan. Bye-bye.